A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam keadaan nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat sehat. Sehingga dengan kesehatan ini mari kita manfaatkan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Iman dan takwa kita tingkatkan dengan cara meningkatkan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Semakin lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya agar kita menjadi orang yang beruntung. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya termasuk umatnya yang istiqomah ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran terkait kajian pada malam atau pada kali ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, utamanya pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang zakat. Sebagaimana pada kemarin, waktu-waktu sebelumnya, kami mengutarakan tentang masalah zakat secara umum dan sudah masuk pada tentang zakat fitri. Yang sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan, maka wajib kita laksanakan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita selama 1 bulan ini. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, kalau kita berbicara yang kedua yaitu jenis zakat tentang zakat mal, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zakata fi mali hatta yahulu alaihil khaul. Tidak ada zakat atas harta tersebut kecuali apa? Kecuali yang telah mencapai 1 khaul dalam 1 nisab dalam 1 tahun. Zakat jenis ini atau yang dinamakan zakat mal itu jenisnya sangat banyak. Mulai dari zakat profesi, zakat perniagaan, zakat emas, ya, zakat penghasilan tadi, kemudian pertambangan, peternakan, obligasi, simpanan dan lain sebagainya. Semua harta kita yang wajib dizakati sesuai dengan kaidah syariah. Yang pertama mari kita lihat dari zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu jika kita memiliki penghasilan setiap bulan. Maka ketika kita setiap bulan kita punya penghasilan, kemudian kita kalikan selama 12 bulan dan mencapai 1 hal 1 tahun itu 1 nisab 83 kg emas, maka sudah wajib dizakati. Merupakan zakat yang perlu kita keluarkan atas penghasilan kita itu. Maka perhitungannya pun ada yang mengatakan bisa dicicil setiap bulan diambil zakatnya, atau mungkin 1 tahun baru diambil zakatnya dalam sekali setahun. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada. Yang kedua adalah zakat pertanian. Zakat pertanian ini adalah identik dengan hasil tani. Maka yang namanya hasil tani itu adalah musim panen. Maka ketika waktunya panen, maka sudah harus wajib dizakati ketika mencapai 1 nisab dalam 1 tahun. Jadi sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara bagaimana mengolah pertanian, wajib dizakati 2,5%. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan zakat perniagaan atas harta aset yang kita jual belikan. Bisa mobil kita sewakan, rumah kita jual belikan,
atau hal-hal lain yang harta niaga yang dapat menghasilkan suatu keuntungan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, infiku, nafkahkanlah, min thayyibah, sebagian dari hasil hartamu itu, hasil usahamu itu dengan secara baik maka betul. Wa mimma akhrajna lakum, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Tunfikuna walastum bikhinihi illa andu fi, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Jadi jangan sekali-sekali kita memilih-milih harta kita yang akan kita zakati. Jangan yang buruk-buruk baru kita zakati, tapi harta yang sebaik-baiknya itulah yang diperintahkan oleh Allah. Allah itu adalah Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah pun memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah atau zakat dari barang atas perniagaan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, maka selama hasil dari zakat perniagaan itu nisabnya mencapai 83 kg emas, 8 kg emas, dan kadar zakatnya maka kena 2,5%. Acuannya maka sebelum dipotong pajak, masih bruto, dikenakan zakat perniagaan. Maka perhitungannya apa? Modal yang diputar itu kemudian ditambah piutang, tambah laba, kemudian baru dikurangi hutang yang jatuh tempo, sehingga baru ketemu kalikan 2,5%. Siapa saja yang berdagang dan sebagainya, ketika modalnya ditambah piutangnya, kemudian ditambah laba, kemudian dikurangi hutang, maka sudah mencapai satu nisab 83 gram emas, maka wajib dizakati kadarnya 2,5%. Demikian juga zakat ternak. Dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat ternak itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa kesepakatan ulama harta ternak itu akan dizakati dengan syarat 100% zakat tersebut memang milik sendiri, bukan dari hasil hutang atau dari hak orang lain yang di dalamnya. Jadi murni, ya, ternaknya adalah milik sendiri. Dan 1 tahun mencapai haul, mencapai nisab, harus dibayarkan zakatnya. Yang selanjutnya adalah dirawat dan digembalakan. Maksudnya sengaja memang diurus untuk memperoleh suatu hasil, bisa susu, daging, dan sebagainya, untuk perkembangbiakan. Dan hewan tersebut syaratnya tidak boleh hewan tersebut dipakai untuk membajak sawah. Hewan yang membajak sawah, mengangkut barang, naik gerobak itu, ketentuan itu tidak ada zakat untuk hewan sapi yang digunakan untuk bekerja. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud Ad-Darqutni. Nisabnya adalah kambing misalkan, setiap 40-120 ekor yang kita miliki, maka wajib dizakati 1 ekor dalam 1 tahun. Demikian kelipatannya 40 lagi, 121-200, maka dizakati 2 ekor. Selanjutnya tiap tambah 100 ekor, zakatnya harus dizakati 1 ekor. Dan umur dari hewan itu yang dizakatkan harus 1 tahun, umurnya minimal. Kalau sapi kerbau itu tiap 30 ekor wajib 1 ekor dizakatkan. 40 ekor berarti 2 tahun umurnya. Kalau 30 ekor maka 1 tahun umurnya. Kemudian kalau sedangkan hewan ternak lainnya seperti ayam, bebek yang masih kecil itu adalah tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor, namun dari skala usaha. Masyaallah muslimin pemirsa dimanapun berada. Sebagaimana dalam tabel yang kami kemukakan beberapa waktu yang lalu, zakat penghasilan maka kena 2,5% dengan nisab 85 gram emas. Demikian zakat mal
Zakat emas, perak, perniagaan itu juga sama, 85 gram perak, 672 gram, perniagaan 85 gram emas, pertanian 655 gram. Investasi, saham simpanan, deposito dan sebagainya itu kena 2,5%. Sapi kerbau kuda yang 30 sampai 39 ekor maka dikenakan 1 ekor sapi jantan atau betina. Yang 40 sampai 59 ekor nisabnya maka mendapatkan 1 ekor sapi betina. 60 sampai 69 ekor 2 ekor sapi. 70 sampai 79 ekor 1 ekor sapi. 80 sampai 1 ekor sapi musinan yang umurnya lebih dari kurang dari 2 tahun atau yang 2 tahun maka masuk tahun ke-3. Ayam, ternak bebek, ternak unggas itu adalah dari sekitar 85 gram emas, 2,5%. Kalau kambing sebagaimana yang kami kemukakan di muka bahwa setiap 40 sampai 120 ekor maka terkena 1 ekor kambing yang usianya 2 tahun. Atau 121 sampai 200 ekor terkena 2 ekor kambing. 200 sampai 300 ekor maka terkena 3 ekor kambing. Karena ambillah zakat dari sebagian hartamu itu, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan atas harta kalian. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 di Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada. Sekarang bagaimana cara menghitung mal kita terkait dengan zakat profesi? PNS, penghasilan ketika tiap bulannya itu kita kembali kepada perhitungan zakat. Nah, zakat mal itu adalah zakat harta. Semua zakat kita, harta kita yang tidak bergerak, rumah tidak bergerak, mobil, kendaraan itu tidak bergerak, yang tidak konsumtif yang dipakai dan jumlahnya sampai nisab dizakati hanya cukup 1 kali saja. Jadi selama tidak disewakan, tidak menghasilkan keuntungan, rumah tidak memiliki keuntungan, tidak diperjualbelikan, tidak disewakan, dikontrakkan, mobil juga demikian. Maka rumah yang kita punya itu sebetulnya mobil yang tidak wajib zakat selama tidak menghasilkan keuntungan, disewakan, dikontrakkan, atau dipekerjakan. Demikian juga alat kita, komputer dan sebagainya. Kalau direntalkan berarti harus kena zakat. Tapi kalau punya rumah atau toko untuk kita sewakan berarti kena zakat. Karena produktif tokonya, rumahnya rumah produktif karena dikontrakkan, disewakan. Digabungkan nilainya semua dengan total gaji kita. Setiap bulan kemudian kita hitung selama 1 tahun mencapai 1 nisab, maka wajib zakatnya 2,5%. Kapan zakatkan harta kita itu? Ketika sudah cukup 1 nisab dalam 1 tahun, kurang lebih 83-85 gram emas, maka sudah wajib dizakati. Kenapa hitungnya 1 tahun atau 1 kali itu? Tanda bahwa dia sudah mampu, tanda bahwa dia sudah ada kelebihan dalam 1 tahun itu. Maka kelebihan itulah untuk menjadi hak, untuk dizakati, menjadi hak orang lain. Maka harta yang dimiliki secara tunai, dimiliki secara sempurna, sedangkan dimiliki secara tidak sempurna apabila statusnya dipinjam orang. Sempurna itu sudah menjadi hak milik kita. Jadi kalau kita punya piutang, maka uang itu belum kita terima, maka wajib. Tapi kalau hutang, nah bukan kepemilikan kita semula, belum 100%. Kalau uang kita pinjamkan, kita punya uang 100 juta, kemudian dipinjam oleh saudara, nah itu bukan kepemilikan sempurna. Maka itu tunggu kalau dia sudah kembali baru kita dapat kena bayar zakat. Karena belum kembali maka tidak dihitung. Sedangkan untuk zakat profesi sebagaimana yang kami kemukakan di muka, bahwa kenapa akan zakat profesi itu dikenakan zakat? Karena sudah mencapai 1 nisab. 1 tahunnya adalah 83 atau 85 gram emas. Zaman Nabi memang tidak ada, sehingga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kena zakat, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak kena zakat. Tapi lebih amannya, mari kita zakati 2,5%. Mau dicicil tiap bulan
ataukah selama itu hitungannya 1 nisab 1 tahun itu hitungan 80 gram 3 gram emas, maka sudah wajib kita jaga. Masalah itu dicicil setiap bulan ataukah dibayar setiap tahun, dan kita hitung mulai tanggal start kita mulai. Kalau kita menghitung penerimaan mulai tanggal 15 Ramadan, maka tanggal 15 Ramadan berikutnya itu dia 1 tahunnya. Kita hitung kalau itu mencapai 1 nisab, maka wajib dizakati 2,5% atas gaji atau penghasilan kita. Semuanya. Sebagian yang lain mengadakannya bahwa gaji itu juga zakat profesi. Karena sedangkan hitungannya ada yang berpendapat, ada 2 pendapat. Jadi berapa gajinya 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau 1 tahun misal 1 bulannya misalkan satu tahun misalkan 44 juta, total gajinya setahun tidak mencapai 1 nisab, harga 83 gram emas itu tidak mencapai, maka tidak wajib zakat. Maka dia mengeluarkan 2,5% per bulan ketika kena 1 nisab. Jika tidak wajib bagi pendapat. Pendapat lain mengatakan dihitung dari nilai saldo, nilai labanya. Jadi walaupun gajinya 5 juta per bulan, tapi habis, maka 5 juta itu habis setiap bulan. 1 tahun tidak ada saldonya, maka dia bebas dari zakat. Karena ada yang kena gajinya terpotong oleh hutang, kebutuhan pokok dan sebagainya, sehingga saldonya nggak ada. Ini pendapat yang kedua. Karena memang 1 tidak langsung dihitung semua berapa 1 tahun penghasilannya dihitung 1 nisab, maka wajib 2,5%. Tapi kelompok yang kedua itu selama itu sudah dikurangi hutang-hutang dan sebagainya kok tidak ada saldo, maka saldonya itu dikalikan 1 tahun tidak ada mencapai 1 nisab 83 gram emas, maka tidak wajib baginya zakat. Lalu bagaimana? Berarti orang tersebut wajib dizakati. Statusnya adalah mustahik. Mustahik itu orang yang menerima, wajib menerima zakat, infak dan sedekah. Tinggal bagaimana peran kita. Jadi jika ada yang berpendapat berapapun gajinya dikeluarkan 2,5% tiap bulan, maka sebetulnya adalah kurang tepat. Karena zakat itu untuk orang yang sudah berlebih uangnya. Hitungannya dari saldo, apakah diterima tiap bulan, apakah tiap pekan, diakumulasi setiap tahun, saldonya berapa dikalikan 2,5% jika mencapai 1 nisab. Sebetulnya gampang. Kita tentukan saja tanggalnya, sebagaimana yang saya sampaikan di muka tadi. Kita punya deposito, kita punya apa saja, kita total saldonya. Jika mencapai 1 tahun 83 gram emas, maka layak dikeluarkan 2,5. Artinya punya kelebihan. Tapi jika tidak mencapai 1 nisab, maka gajinya nggak boleh dipotong zakat. Lebih tepatnya apa? Kalau kita tidak berzakat, karena dihitung-hitung ternyata harta kita itu yang produktif, kemudian zakat profesi, penghasilan kita jumlahkan semua, kemudian dikurangi dengan hutang, dan kenyataannya 1 tahun itu tidak terkena zakat, maka untuk mengamankan dari harta kita itu agar betul-betul barokah, maka keluarkanlah infak atau sedekah. Tidak zakat. Kalau zakat jelas yang menerima adalah 8 asnaf. Sebagai ada yang mengatakan 8 asnaf itu tidak semua, tapi beberapa dari 8 asnaf itu. Maka yang terpenting adalah mari harta kita itu kita hitung yang produktif, kemudian tambah gaji penghasilan profesi dan sebagainya. Ketika jumlah penghasilan itu mencapai 1 tahun mencapai 1 nisab, maka wajib kena zakat. Setelah dikurangi hutang-hutang itu. Tapi kalau tidak, maka minimal kita berinfak atau bersedekah. Sedangkan kendaraan, harta-harta barang kita yang tidak bergerak, kemudian itu disewakan, dikontrakkan dan mengambil keuntungan, kita kalikan 1 tahun kemudian mencapai 1 nisab, maka juga wajib 2,5%. Jika tidak, maka tidak terkena zakat. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada. Lalu mustahik zakat sekarang. Makanya jangan hati-hati, jangan sampai kita menjadi mustahik, orang yang akan menerima zakat. Maka jadilah muzaki. Maka zakat itu sebenarnya kan tidak menjadikan
orang yang mustahik itu mustahik terus. Maka bagaimana peran amil lembaga zakat itu menjadikan bahwa mustahik itu meningkat menjadi musafir, itu baru berhasil. Kalau mustahik itu terus setiap tahun memang tidak ada keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, ini menjadi PR kita. Maka saya kurang setuju ketika uang yang kita terima mungkin tiap bulan 900 atau berapa begitu langsung dipotong zakat, tidak tepat. Karena yang namanya zakat itu jelas hitungannya. Ketika uang yang kita terima itu kita kalikan 1 tahun sudah mencapai 1 nisab 83 gram emas, harganya berapa, maka nilai rupiahnya itu sama dengan jumlah yang kita kalikan, maka itu baru kena zakat. Maka lebih tepatnya infak harusnya. Infak atau sedekah, bukan zakat, karena akadnya berbeda. Kalau zakat itu terikat 8 asnaf. Kalau infak sedekah itu berbeda. Mari kita kaji tentang mustahik zakat. Siapa sih mustahik zakat itu? Mari kita kaji tentang Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa 8 asnaf itu? Innamas shadaqatu lil fuqara'i, yaitu fakir, wal masakin, yaitu miskin, wal amilin, amil, panitia zakat, lembaga, alaiha wal mu'allafah, mu'allaf qulubuhum wa fir riqab, budak sahaya, wal gharimin, orang yang hutang, orang yang berhutang, yang punya hutang banyak tidak bisa terentas kehutangannya, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa? Nanti akan kita teraskan. Waridatan minallah wallahu alimun hakim. Itulah di antara 8 asnaf di dalam Quran surat At-Taubah ayat 6 sangat jelas sekali. Masalah muslim pemirsa dimanapun berada. Terkait dengan yang pertama adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin hampir tidak ada perbedaan. Karena mereka sama-sama tidak memiliki penghasilan sama sekali. Perbedaannya sangat kecil sekali. Orang yang zakat yang disakap mereka itu secara teknis antara zakat fakir dan miskin sangat berbeda. Yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dari hasil pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok sendiri, itu tidak ada. Orang yang miskin masih punya harta, tapi tidak cukup di dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini beda tipis. Maka inilah yang menjadi fakir miskin kadang-kala kita setarakan. Kemudian yang kedua adalah amil. Yang ketiga ya, tiga itu adalah amil. Amil itu adalah pengurus zakat, panitia zakat, maka berhak menerima. Dialah yang mengatur, yang membagi, yang mengumpulkan, menyimpan. Maka amil itu tugasnya khub amwalihim, yaitu adalah mengambil, jemput. Maka amil itu tugasnya menjemput. Menjemput kita yang muzaki itu untuk diingatkan sudah kena zakat atau belum. Kalau sudah, yuk kita minta zakat. Nah, kita jemput zakatnya. Itulah orang yang jadi amil. Tidak hanya sekedar menunggu. Karena ayatnya adalah khub amwali. Khub amwali itu ambillah harta itu. Jadi kita jemput. Jadi dia menyimpan, membagi, menjaganya, mengadministrasi dengan baik dalam satu lembaga, mungkin lazis atau apa. Kemudian syaratnya amil itu harus muslim, mukalaf, jujur, kemudian memahami ilmu tentang kezakatan. Jangan sampai tidak diminta suruh menghitung, tidak bisa. Nah, kan tidak tepat jadi amil. Dan syaratnya harus itu. Masa muslimin pemirsa dimanapun berada, sekarang yang terjadi adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang masih lemah imannya, baru masuk Islam, sehingga butuh bantuan kita, penguatan imannya, penguatan akidahnya, karena dia sudah berkorban untuk masuk ke dalam agama Islam, sehingga wajib kita berikan zakat. Berikutnya adalah yaitu adalah gharim, orang yang memiliki banyak hutang, tidak tertolong, tidak sanggup untuk membayar atas hutang-hutangnya itu. Maka itu sudah cukup. Misalkan kita dihutang, dana kita dihutang oleh seorang, dan orang itu tidak bisa membayar hutang, memang benar-benar tidak membayar hutang, tidak bisa membayar, tidak ada bisa dibayar hutang.
maka itu termasuk kategori orang itu gharim. Gharim itu orang yang berhak menerima zakat dalam 18 asnaf tadi. Itu karena mungkin termasuk itu uji bencana bagi dia, tidak bisa membayar atas hutangnya. Yang berikutnya adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Maka dai, mubalik itu orang yang berjuang di jalan Allah, maka sah dia menerima zakat. Tetapi kadang-kala zakat itu dibikin produktif. Bagaimana menjadikan produktivitas dai mubalik itu tidak hanya sekedar menerima, tetapi bagaimana bisa mendakwahkan Islam, menegakkan kalimat tauhid, meninggikan akidah, berdakwah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Maka orang yang seperti ini masuk dalam fi sabilillah, dan itu perlu kita pelihara. Maka dia masuk kategori 8 asnaf. Yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanannya putus, tidak punya bekal, kehabisan bekal, maka layak juga menerima zakat atas itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka zakat mal terkait dengan harta benda ini, mari kita prinsipnya adalah menolong atau ta'awun di antara kita. Karena Islam datang itu kan dengan sistem zakat, bukan pajak, tapi dengan sistem zakat, itu Islam. Memungkinkan masyarakat bisa mengembangkan peradaban yang tadinya mustahik menjadi musyaki, bukan mustahik terus kedudukannya. Maka inilah zaman Rasulullah itu semua zakat penyalurannya melewati Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah lembaga, bukan perorangan. Satu orang memberikan langsung kepada mustahik, semua mustahik bukan, tapi dititipkan kepada Baitul Mal. Saat itu Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal dan sebagainya itu dititipkan dalam sebagai petugas amil untuk menarik, mengumpulkan, mentasarufkan, mencatat sistem amil yang baik sebagai amil untuk membantu para musyaki dan membagikannya para mustahik. Itulah kelebihan amil, sehingga Rasulullah SAW hampir tidak pernah, sebagian besar Rasulullah selalu menitipkan zakat sejak di zamannya itu melalui Baitul Mal. Pada masa Rasulullah itu kan masalah ekonomi sosial begitu kompleks sekali. Mungkin miriplah dengan saat inilah. Jadi sehingga kekurangan-kekurangan itu ditutup oleh Rasulullah melalui dengan zakat. Oleh karena itu sejak 14 abad yang lalu sebenarnya zakat telah disyariatkan oleh Islam, oleh Allah bagi yang mampu membayarnya dengan hitung-hitungan yang telah kami utarakan di bawah. Jika tidak mencapai hitung-hitungan itu, maka dia kategori mustahik. Orang yang mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Maka marilah orang yang diutus jadi amil, contoh dulu Mu'adz bin Jabal, kemudian Umar bin Khattab, itu diikrar menjadi amil harus sungguh-sungguh, karena mendapatkan amanah melanjutkan kepada mustahik di dalam menyalurkan tentang zakat. Maka seluruh muslimin, pemirsa dimanapun berada, demikian tentang kajian kita masalah zakat mal, zakat harta, dan marilah kita upayakan, kita hitung-hitung kembali, mumpung ini masih di bulan Ramadan, sehingga jangan sampai terlewatkan, karena Ramadan itu menjadi bulan berkah, bulan rahmat, dan semua akan dibalas dilipat gandakan oleh Allah. Dan kebiasaan orang membayar zakat mal itu kan di Ramadan, padahal boleh di luar Ramadan, karena Ramadan itu menjadi bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka dijadikan kesempatan oleh sebagian besar umat Islam membayar zakat mal atau hartanya itu di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jika kurang berkenan mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, atas kebenaran apa yang kami sampaikan. Kita kembalikan kepada Allah jika ada benarnya, jika ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.